Konon, pada zaman dahulu kala, di wilayah kota Sambas atau Kabupaten Sambas sekarang ini, pernah memerintah seorang raja yang bernama Raja Tan Unggal. Cerita bermula ketika keturunan sultan sedang pergi berburu ke hutan di Pulau Lemukutan. Ketika sedang asyik berburu, tetapi bukan buruan yang mereka dapatkan. Waktu itu, secara tiba-tiba, rombongan dikejutkan dengan suara tangisan bayi. Apakah di hutan ini ada bayi? Tuan, sepertinya hamba dengar suara bayi, Tuan, di hutan belantara seperti ini. Di mana asal suara tangisan bayi tersebut ya? Keturunan sultan tersebut langsung memberikan perintah kepada seluruh prajurit untuk mencari di mana sumber suara bayi itu berasal. Setelah sekian lama mencari, ternyata suara bayi tersebut berasal dari rumpun bambu. Prajurit itu diperintah langsung untuk menebang pohon bambu tersebut. Betapa terkejutnya rombongan itu dengan kehadiran seorang bayi yang berasal dari batang pohon bambu paling besar. Singkat cerita, keturunan sultan memerintahkan kepada para prajurit untuk membawa bayi tersebut ke istana untuk dipertemukan dengan Sultan Sambas. Secara kebetulan, Sultan Sambas belum mempunyai anak, jadi bayi yang ditemukan tersebut langsung diangkat oleh Sultan Sambas untuk menjadi anaknya dan diberi nama Tan Unggal. Tan Unggal dibesarkan di lingkungan istana Sambas layaknya seperti anak sendiri, sehingga Tan Unggal menjadi tumbuh dewasa dan gagah berani dan dipercaya akan menggantikan posisi bapaknya untuk memimpin kerajaan Sambas. Pada saat Tan Unggal memerintah kerajaan Sambas, dia menyunting rakyat biasa untuk menjadi istrinya dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Yang laki-laki diberi nama Nadi dan perempuan diberi nama Nandung, sedang yang paling bungsu diberi nama Tan Kebal. Tan Unggal dikenal dengan raja yang kejam karena sifatnya yang sombong dan zalim dengan rakyat. Ia memimpin sewenang-wenang sampai-sampai dikatakan manusia setengah siluman. Tidak seorang pun dari pembantu-pembantu raja yang berani memberikan saran-saran, apalagi berani membantah perintahnya. Barang siapa saja yang melanggar peraturan akan menerima hukuman tanpa pandang bulu. Hukuman yang paling dikenal dan ditakuti adalah hukuman pancung atau penggal kepala. Tan Unggal paling senang makan sambal asam. Pada suatu hari, tukang masak kerajaan terlambat membuat sambal asam, sedangkan jam makan Tan Unggal sebentar lagi. Ia sudah tahu bahwa Tan Unggal tidak mau makan tanpa sambal asam. Bahkan Tan Unggal bisa marah. Tukang masak kerajaan begitu tergesa-gesa saat membuat sambal asam sehingga jari kelingkingnya teriris. Lalu darahnya menetes ke arah sambal asam yang dibuat tadi. Karena waktu yang sudah singkat, tukang masak tersebut langsung menyajikan sambal asam yang tercampur darah tadi. Tan Unggal sangat menikmati saat memakan sambal asam tersebut. Mengapa ya? Sambal asam saat hari ini sangat enak. Berbeda dengan hari biasanya. Hei tukang masak, kamu campur apa sambal asam ini? Tuanku, sambal itu tercampur dengan darah hamba, tuanku. Pantas sekali begitu enak rasanya. Besok, kamu harus membuat sambal seperti ini, ya.
Baiklah tuanku, perintah tuanku akan hamba laksanakan. Kejadian lain yang tidak manusiawi dengan perintah Raja Tan Unggal ialah pada saat raja ingin bersantap makan. Nasi yang disungguhkan haruslah utuh, tidak patah-patah atau hancur. Untuk mendapatkan yang seutuhnya itu, rakyat diperintahkan untuk mengupas padi satu persatu. Ada lagi perintah raja yang tidak jarang membawa korban jiwa. Raja Tan Unggal memiliki perahu kerajaan yang biasa digunakan untuk meninjau wilayah yang dikuasainya. Bila perahu ingin diturunkan ke air, raja memerintahkan rakyatnya untuk mengumpulkan wanita-wanita hamil untuk disuruh berbaring, lalu perahu itu ditarik ke atas perut wanita-wanita hamil sebagai alasnya. Sedangkan kalau perahu kerajaan sedang tidak digunakan, raja memerintahkan beberapa orang laki-laki untuk berendam di dalam air dan tali itu diikat di tubuh mereka. Bahkan kekejaman Raja Tan Unggal juga berlaku kepada kedua anaknya, Bujang Nadi dan Dare Nandung. Mereka menerima hukuman dari Raja Tan Unggal dengan dikubur hidup-hidup dalam satu liang lahat. Karena kesalahpahaman Raja Tan Unggal akibat menerima laporan tidak benar dari prajurit yang mengatakan bahwa kedua anaknya akan melakukan perkawinan sedarah. Konon, katanya mereka dikuburkan di daerah Bukit Sebedang, Kecamatan Sebawi, tentunya masih di Kabupaten Sambas. Suatu ketika, rakyat dan pembantu-pembantu kerajaan tidak tahan lagi dengan kepemimpinan Raja Tan Unggal yang kejam dan zolim. Mereka mengatur sebuah rencana untuk melenyapkan Raja Tan Unggal. Jika adu kekuatan mereka tidak bisa, mereka menggunakan akal untuk melenyapkan Raja Tan Unggal. Rencana sudah disepakati. Mereka mengatur rencana untuk meninjau wilayah kerajaan yang jauh dengan menggunakan perahu kerajaan. Kemudian berangkatlah mereka berlayar. Air perahu dibuang dan ditinggalkan sedikit. Kemudian timbak ditelungkupkan oleh seorang pembantu raja tanpa sepengetahuan raja. Timbak yang ditelungkupkan tersebut berbunyi, Bunyi apa itu? "Itu bunyi lanun, tuanku." Lanun? "Iya, Paduka Raja." Bagaimana kita? Aku tidak mau berhadapan dengan Lanun. Gampang, Paduka. Paduka masuk saja ke dalam peti ini yang sudah kami siapkan. Pasti Lanun itu tidak bisa menemukan Paduka Raja. Setelah mereka pergi, baru kami akan membukakan pintu ini kembali. Benarkah? Benar, Paduka. Ternyata Raja Tan Unggal takut dengan Lanun. Sebenarnya salah seorang dari pengawalnya mengetahui kelemahan Raja Tan Unggal. Kelemahannya hanya takut dengan Lanun. Karena bagi Tan Unggal, Lanun dapat melemahkan kekuatannya. Tanpa berpikir panjang, Tan Unggal langsung masuk ke dalam peti besi itu. Kemudian ia menyuruh pintu itu dikunci dengan kuat. Setelah peti itu dikunci dengan kokohnya, peti itu kemudian dibuang ke dalam muara Sungai Sambas kecil oleh para pengawal dan pembantu istana. Maka berakhirlah riwayat dari Raja Tan Unggal.